Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan laksanakan social distancing. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mencari tahu kegemaran anggota keluarga, siswa dapat menjelaskan karakteristik individu anggota keluarganya. Kedua, dengan kegiatan membaca teks bacaan, siswa dapat menjelaskan jenis pekerjaan dan kegiatan masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi. Tiga, dengan kegiatan mengamati kegiatan penduduk di lingkungan tempat tinggal, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Terakhir, dengan kegiatan mengidentifikasi tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi secara benar. Siap anak-anak? Kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat! Dayu dan Kak Gusti memiliki kegemaran olahraga berbeda. Dayu gemar bersepeda dan Kak Gusti gemar berlari. Keduanya sering berolahraga bersama. Bahkan terkadang Kak Gusti membonceng Dayu apabila kecapean. Dayu dengan senang hati membantu kakaknya. Keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman fisik seperti yang sudah kita pelajari kemarin, tetapi juga dapat berupa keragaman kegemaran seperti Dayu dengan Kak Gusti. Mereka memiliki kegemaran yang berbeda, namun keduanya dapat hidup rukun dan saling membantu. Bagaimana dengan kalian? Apa kamu juga memiliki kegemaran berbeda dengan anggota keluargamu? Baiklah, kita lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu, dengan ayah atau ibumu, atau adik atau kakakmu. Tanyakanlah mengenai kegemaran setiap anggota keluargamu. Kemudian, lengkapi kolom berikut berdasarkan hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Hasil wawancara dengan ayah, kegemarannya apa? Dengan ibu, kegemarannya apa? Kakak apa? Kalian apa? Dan adiknya apa? Yang keempat, apa manfaat keragaman kegemaran yang ada dalam keluargamu? Misalnya, kalian gemar berlari. Apa manfaatnya untuk kalian? Yang dituliskan yang nomor 4. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Lingkungan akan mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Tahukah kamu apa tentang kegiatan ekonomi? Mari kita pelajari bersama. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatannya disebut produsen. Paham ya?
Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa, dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan produsen. Kedua, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Distribusi. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Yang ketiga, konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Kita adalah konsumen. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita baca kembali. Tadi sudah tahu apa itu kegiatan ekonomi. Ada apa saja? Ada yang pertama produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita lanjutkan dengan membaca. Sekarang banyak sekali ya kegiatan membaca. Iya, kelas 4 banyak kegiatan membaca, memahami teks, memahami bacaan, baik cerita fiksi maupun non-fiksi. Kita lanjutkan membaca hari ini tentang Kabupaten Tabanan. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Kabupaten ini terletak di bagian selatan Pulau Bali. Daerah Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Sepertiga wilayah Kabupaten Tabanan digunakan sebagai lahan persawahan, sehingga kabupaten ini dikenal sebagai daerah agraris. Potensi unggulan Kabupaten Tabanan adalah bidang pertanian. Sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah petani. Hasil pertanian di Kabupaten Tabanan berupa padi dan sayuran. Sayuran dihasilkan di daerah bertopografi tinggi seperti Batu Riti. Hasil sayuran digunakan untuk memenuhi kebutuhan hotel, restoran, dan supermarket di Bali. Selain pertanian, ternak unggulan Kabupaten Tabanan adalah ayam. Peternakan ayam buras, petelur, dan pedaging berada di Desa Udu dan Balongan, Kecamatan Penebe. Di Kabupaten Tabanan juga berkembang industri kerajinan seperti anyaman bambu, keramik, gerabah, logam, dan perak. Industri ini berkembang di Desa Pejaten, Kecamatan Kediri. Objek wisata di Kabupaten Tabanan juga berkembang pesat. Objek wisata tersebut antara lain Tanah Lot, Alas Kedaton, Bedugul, Ulun Danau Berantan, dan Kebun Raya Eka Karya. Perkembangan objek wisata ini mendukung berkembangnya usaha jasa seperti restoran, hotel, dan penginapan. Selain dimanfaatkan sebagai objek wisata, potensi kelautan Kabupaten Tabanan juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk menangkap ikan. Bisa diperhatikan gambarnya, kegiatan pertanian, kegiatan ternak, dan salah satu tempat wisata di Kabupaten Tabanan dalam gambar tersebut. Setelah membaca memahami tentang Kabupaten Tabanan, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tadi. Yang pertama, apa saja kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Anak-anak perlu mengingat ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, apa saja jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tabanan? Yang terkait dengan produksi, kegiatan apa saja, pekerjaan apa saja? Yang terkait dengan distribusi, pekerjaan apa saja? Yang terkait dengan konsumsi, apa saja? Bisa ya anak-anak? Jangan lupa hasilnya difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Kita lanjutkan pelajaran hari ini dengan mengamati lingkungan tempat tinggal kalian. Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tempat tinggalmu.
identifikasi pula jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi itu. Misalnya, kegiatan ekonomi di sini ada produksi pembuatan makanan. Berarti pekerjaannya adalah sebagai apa? Ya, tuliskan hasilnya dalam kolom berikut. Yang A, contoh ekonomi di lingkungan tempat tinggalmu. Produksi apa, distribusi apa, konsumsi apa. Kemudian B, jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan tadi yang sudah kalian isikan di atas. Bawahnya yang B, mengisikan jenis pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Bisa ya anak-anak? Kita belajar tadi tentang keragaman, kemudian kegiatan ekonomi, dan kita belajar lagi. Selanjutnya, pada pembelajaran yang dahulu, kalian telah mempelajari tentang tokoh pada cerita fiksi. Tokoh cerita fiksi dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita, ditampilkan terus-menerus dan mendominasi cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang dimunculkan sekali atau beberapa kali dalam cerita. Tokoh ini biasanya untuk menghidupkan cerita atau sekedar pemanis cerita saja. Dapatkah kalian mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita fiksi? Mari kita lakukan kegiatan berikut. Bacalah kembali cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu pada pembelajaran yang ketiga kemarin. Dibaca lagi ya anak. Kemudian ibu minta kalian mengidentifikasi tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita tersebut. Jawab pertanyaan berikut. A. Siapa tokoh utama dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? B. Mengapa tokoh tersebut disebut tokoh utama? Jelaskan alasanmu. C. Siapa tokoh tambahan dalam cerita berjudul Asal Mula Bukit Catu? D. Mengapa tokoh tersebut disebut sebagai tokoh tambahan? Jelaskan alasan kalian. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar banyak. Apa saja yang sudah kita pelajari? Kita sudah mencari tahu kegemaran anggota keluarga untuk menjelaskan karakteristik individu anggota keluarga kalian. Kemudian kita sudah membaca teks dan dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dan jenis pekerjaan sesuai dengan kegiatan ekonomi. Kemudian kalian sudah mengamati kegiatan penduduk di lingkungan tempat tinggal sehingga kalian mampu mengidentifikasi pekerjaan apa yang terkait dengan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan yang terakhir, kalian sudah dapat mengidentifikasi tokoh-tokoh pada cerita fiksi, tokoh utama dan tokoh tambahan. Besok kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak, ibu berpesan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, makan makanan bergizi dan rajin berolahraga. Tetap semangat, salam sehat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.